Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Aziza dengan NIM 23308111109. Di sini saya dari kelas Administrasi Bisnis 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Di, eh, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity yang memiliki pengertian harfiah yaitu ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi, pengertian identitas nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, dan juga sebagai ideologi negara sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di sini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam arti lain juga, sebagai dasar negara yang merupakan norma peraturan yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia. Atau juga istilah identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Menurut Berger, dalam The Capitalist Revolution era globalisasi dewasa ini, ideologi kapitalisme yang akan menguasai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib sosial, politik, dan kebudayaan. Perubahan global ini membawa perubahan suatu ideologi, yaitu dari ideologi partikular ke arah ideologi universal, dan dalam kondisi seperti ini, kapitalisme yang akan menguasainya. Negara nasional akan dikuasai oleh negara transisional yang lazimnya didasari oleh negara-negara dengan prinsip kapitalisme. Konsekuensinya, negara-negara kebangsaan lambat laun akan semakin terdesak. Namun demikian, dalam menghadapi proses perubahan tersebut sangat tergantung kepada kemampuan bangsa itu sendiri. Nah, adapun pentingnya identitas nasional bagi suatu negara. Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikan yang membedakan dengan hal-hal lain. Nasional berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sangatlah penting bagi suatu negara untuk memiliki identitas nasional. Mengapa demikian? Karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat khas dan menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai, bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mudah
Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Lalu selanjutnya kita ke pembahasan inti, yaitu unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional ialah suatu ukuran atau parameter yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu yang menjadi faktor pendukung atau faktor kunci dari ciri khas suatu bangsa. Dalam hal parameter identitas nasional terbentuk secara alami berdasarkan letak wilayah atau geografisnya, sehingga membuat suatu ciri khas dari identitas tersebut. Terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan patokan sebagai identitas nasional suatu bangsa. Nah, yang pertama ada kondisi geografis. Kondisi geografis suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak suatu wilayah yang berhubungan dengan lokasi, cuaca, atau iklim yang merupakan keadaan atmosfer atau kondisi pada jangka waktu tertentu yang mendalami wilayah, flora, dan fauna serta sumber daya alamnya. Aktivitas penduduk suatu wilayah tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya, meliputi iklim, topografi, jenis, dan kualitas tanah serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari daerah pantai sampai puncak gunung. Nah, yang kedua ada sejarah. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itu disebut sumber sejarah. Pada masa kini, sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat yang terdahulu sebagai suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi kita gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau, sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut. Walaupun belum tentu setiap peristiwa atau kejadian akan tercatat dalam sejarah. Nah, yang ketiga ada ideologi negara. Ideologi negara adalah pedoman hidup dalam berpikir, baik dalam segi kehidupan pribadi ataupun umum. Dalam arti sempit, ideologi adalah pedoman hidup baik dalam berpikir ataupun bertindak dalam bidang tertentu. Ideologi negara merupakan konsensus atau mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara. Ideologi akan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan jika mempunyai 3 dimensi, yaitu ada dimensi realita, yaitu ideologi yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat. Yang kedua ada dimensi idealisme, yaitu kualitas idealis yang terkandung dalam ideologi. Yang ketiga ada dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi untuk mempengaruhi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Ada beberapa ideologi yang berkembang di dunia, antara lain liberalisme, marxisme, sosialisme, anarkisme, konservatisme, dan totalitarianisme. Nah, selanjutnya yang keempat ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Menurut
Menurut Koejaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Nah, yang selanjutnya yang kelima ada agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian atau definisi agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Istilah agama sendiri adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta agama yang memiliki arti tradisi. Nah, selanjutnya yang keenam ada kebudayaan. Kata kebudayaan datang dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. D-nya tuh 2 ya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang artinya budi atau akal. Kebudayaan disimpulkan sebagai beberapa hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Pengertian kebudayaan pada umumnya merupakan hasil cipta, rasa, serta karsa manusia dalam pemenuhi keperluan hidupnya yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, susila, hukum, kebiasaan, serta tiap-tiap kecakapan serta rutinitas. Nah, selanjutnya yang terakhir ada bahasa. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, jauh jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa adalah sistem, artinya dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa merupakan lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Contoh lambang bahasa yang berbunyi nasi melambangkan konsep makna sesuatu yang bisa dimakan oleh orang sebagai makanan pokok. Lalu selanjutnya ada identitas nasional Republik Indonesia. Indonesia sebagai suatu wilayah yang merdeka tentunya mempunyai identitas yang identik dengan masyarakatnya yang tidak lepas dari sejarah Nusantara, sehingga lahirnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Salah satu identitas yang telah melekat pada negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang nasional terletak pada simbol burung Garuda dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila. Nah, adapun beberapa bentuk identitas nasional Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bangsa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa penghubung berbagai kelompok etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang kedua ada bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Bendera negara Republik Indonesia yang secara singkat disebut bendera negara adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, atau kadang disebut Sang Dwi Warna atau dua warna. Bendera negara Sang Merah Putih
berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah, dari bagian bawah berwarna putih yang kedua baginya berukuran sama. Nah, yang ketiga ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya, Wage Rudolph Soeparman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia yang mendukung ide satu Indonesia sebagai penerus Hindia Belanda daripada dipecah menjadi beberapa koloni. Nah, yang keempat ada lambang negara dan dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, yang kelima ada semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa dan seringkali diterjemahkan berbeda-beda tetap satu tujuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas keberaneka-ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno yaitu Kakawin Sutasoma karangan Empu Nantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad 14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Nah, yang keenam ada Konstitusi Hukum Dasar Negara yaitu Undang-Undang 1945. Istilah dalam bahasa Inggris Constitution atau dalam bahasa Belanda Constituta secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari segi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas-asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, mengacu konsep trias politika, kekuasaan dibagi antar badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang ketujuh ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yaitu berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dengan demikian, makna kedaulatan rakyat adalah demokrasi yang berarti pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak atau bersumber pada rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak zaman Yunani oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani demos atau rakyat dan kretein atau memerintah atau kratos atau perintah. Jadi, demokrasi mengandung pengertian pemerintahan rakyat yang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, yang ke-8 ada konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dari bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Semoga penjelasan saya cukup dimengerti. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.